kasih. Ya, selamat. Pak, sudah dipasang, Pak. Udah. Iya, sudah. Sudah on. Siap, udah on. Ya. Ya, selamat siang, Bapak Ibu ya. Siang ya. Oke, kita ya dari Pengkhotbah masih pasal yang pertama ya, ayat 12 sampai ayat 18 ya. Kita fokus di Pengkhotbah 1, 12 sampai 18. Nah, saya bacain ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan ketebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ya, demikian firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman yang dalam hidup hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk di ayat 12 ya. Ini ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Ini termasuk dalam satu bagian, masih pendahuluan sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat pasal pertama ayat yang ke-12, lagi-lagi pengkhotbah itu mengulang kalimat pembukanya ya. Kalimat pembukanya adalah menjelaskan kembali identitasnya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan itu ayat 12 itu dikatakan aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Nah, ini mirip dengan pembukaan di ayat yang pertama. Bedanya hanyalah ada sebuah perubahan identitas dari kata tunjuk ya, kata ganti orang, dari yang ketiga ya, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud ya, ayat 1 ya. Jadi ngomong inilah perkataan pengkhotbah. Lalu ayat yang ke-12 itu langsung aku pengkhotbah ya. Jadi ayat 12 sampai 18 kalau Bapak Ibu perhatikan itu kata aku, kata ganti orang pertama tunggal itu diulang sampai 5 kali. Jadi perubahan yang sangat signifikan di dalam bagian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu seakan-akan pengkhotbah itu menempatkan dirinya sebagai observer, sebagai seorang pengamat. Makanya dia tidak menunjukkan aku. Dia mengatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Walaupun kalimat ini menunjuk kepada dirinya, tapi seakan-akan pengkhotbah itu ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk job desk, ya, sebuah jabatan, sebuah pekerjaan. Maka ayat yang ke-12 kata aku itu berubah. Nah ini ya, menarik. Kata aku itu muncul di ayat 12. Ya, ayat 12 kata aku muncul. Ayat yang pertama inilah perkataan pengkhotbah. Masih ingat ya bulan lalu ya? Ini apa nih? Kohelet ya? Kohelet. Jadi kata itu kahal itu ya, memanggil. Jadi ini adalah sebuah bentuk pengkhotbah di dalam dirinya sedang memanggil dan kemudian mencoba untuk menguji ya. Menguji apa yang dia dapatkan kepada banyak orang. Itu ayat yang pertama. Jadi pada dasarnya pada ayat yang pertama ada kata aku, kata pengkhotbah. Ini nggak muncul kata aku. Baru seakan-akan ayat yang ke-12 dia mengatakan aku pengkhotbah. Jadi sebelumnya dia menempatkan kata aku itu seakan-akan terselubung seperti disengaja. Ya, disengaja. Dari sini sebenarnya ada sebuah pelajaran penting. Pelajaran yang penting adalah manusia itu terdiri dari dua bagian hal. Yang pertama adalah kalimat tentang who am I. Aku adalah apa yang aku kerjakan. Nah pada waktu dia ngomong aku, ini adalah
ditanya, kamu siapa? Gitu. Langsung dia omongin adalah pekerjaannya. Kamu siapa? Mahasiswa. Ibu siapa? Guru kan gitu. Kan nggak ada ini ya. Tante siapa? Aku manusia. Pasti kita ketawa ya. Ya aku tahu sih, tante kan manusia. Tapi nggak ada orang ngomong gitu. Begitu introduce ourselves kan, memperkenalkan diri. Kamu siapa? Yang kita sebutkan apa? Apa yang kita kerjakan? Kamu siapa? Supir. Kamu siapa? Guru. Kamu siapa? Pengusaha. Kamu siapa? Dokter. Jadi ada yang terkait sama yang dikerjakan. Tapi pengkhotbah pada waktu ayat 12 mengatakan, aku adalah aku yang pada saat bagian ini tidak menunjuk kepada siapa-siapa. Makanya waktu kita membaca ayat 12, 13, 14 sampai 18 itu selalu dimulai dengan kata ganti orang pertama tunda. Coba perhatiin ayat pasal pertama ayat 1 sampai ayat 11 nggak ada tuh. Coba baca ya ayat 1 sampai 11 nggak ada tuh. Kesia-siaan belakang kata pengkhotbah ayat 2. Apakah gunanya manusia? Keturunan yang satu. Ayat 5 matahari terbit. Ayat 6 angin bertiup, semua sungai mengalir. Nggak ada. Jadi kontras. Dalam bagian ini semua yang dikatakan adalah observasinya. Di sini yang dikerjakan. Yang di sini aku. Kehilangan keseimbangan antara apa yang kita kerjakan dan siapa diri kita itu jadi blunder. Makanya seringkali orang itu hanya menempatkan dirinya di salah satu bidang. Ketika dia menempatkan dirinya, saya adalah apa yang saya kerjakan, ini menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena diriku melekat kepada apa yang bisa saya kerjakan. Ketika saya tidak bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pernah ketemu sama orang yang mungkin setelah pensiun terus bingung mau ngapain. Saya punya om, ya. Dulu sebelum pensiun dia punya jabatan cukup tinggi di salah satu BUMN. Ya. Setelah dia pensiun, semua fasilitasnya kan ditarik ya. Dia kan punya pesangon ya, dia pesangon lah ya, dia punya pesangon. Lalu dia bisnis apapun, ujung-ujungnya tuh gagal. Kerja apapun tuh gagal. Sampai satu kali dia itu suka marah-marah. Iya. Setelah suka marah-marah ditengarai, dilihat bahwa dia itu ada sebuah gejala post power syndrome. Tahu ya post power syndrome ya? Jadi pada dasar dirinya dia masih melekat kepada pekerjaannya. Saya ini bos. Loh, aku ini pimpinan, loh, aku ini pejabat, loh, puluhan tahun loh aku menjabat. Begitu retire, begitu pensiun, dia masih merasa ada di sini. Jadi begitu dia berinteraksi dengan orang lain, dia masih merasa gue punya sesuatu. Akhirnya di sininya nggak ada. Aku sebagaimana aku pada dasar diriku nggak punya apa-apa. Aku adalah aku sebagaimana Tuhan melihat aku hilang. Dan apa yang terjadi catatan saya adalah satu. Beberapa orang ketika menempatkan dirinya dengan apa yang dia kerjakan sudah tersinggung. Gak enak, dikit-dikit kalau nanya pertanyaan tentang pekerjaan, jawabannya apa? Prestasi, achievement, gitu. Kadang-kadang juga kan gak enaknya kalau kita dalam posisi sebagai orang tua yang jadi achievement kita tuh bukan prestasi bisnis, bukan apa? Berhasil nggak mendidik anak? Gitu. Anaknya kerja di mana? Kan gitu. Jadi seakan-akan tuh orang melihat kita tuh dengan hasil anak kita ini berhasil nggak? Kalau anak kita nggak berhasil, seakan-akan kita jadi orang yang tidak berhasil. Ya walaupun itu jadi efek domino ya, betul ya. Ya kan selalu begitu ya, kalau anak itu jahat, yang dilihat siapa bapaknya. Kan nggak ada ya orang kalau misalnya anaknya berhasil kan siapa dulu bapaknya kan gitu. Tapi begitu anaknya salah, siapa dulu? Ibunya. Enggak sih ya, enggak ya. Tapi kadang-kadang kan kita ingin menempatkan diri kita kepada satu bagian yang kita ingin dilihat. Apalagi orang begitu menempatkan dirinya dengan apa yang dikerjakan, orang itu suka bicara tentang masa lalu. Ini juga jadi problematika kadang. Ya saya bukan ngomong masa lalu itu nggak baik ya. Tapi apa yang menjadi akumulasi masa lalu kita itu seakan-akan jadi bayang-bayang. Jadi setelah kita nggak bisa lagi mengerjakan apa yang biasa kita kerjakan, akhirnya apa? Mengintimidasi diri, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya hidupnya dengan apa? Penyesalan demi penyesalan.